Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Dan saya akan coba ngobrol ya, memberi ulasan tentang dua Manchester yang bermain kemarin dengan hasil Manchester City menang 2-1 atas kuda hitam, salah satu kuda hitam di IPL musim ini yaitu West Ham United di Stadion Etihad. Kemudian Manchester United kembali membuktikan bahwa mereka sulit dikalahkan oleh Chelsea. Walaupun itu harus bermain di Stamford Bridge dan hasil akhir adalah 1-1. Nah, Manchester City, ya, pasukan Pep Guardiola ini mengamankan 3 poin yang sangat krusial, sangat penting saat mereka mendapatkan 2 gol melawan West Ham lewat Ilkay Gundogan dan juga Fernandinho dengan gol balasan dari Lanzini di masa injury time babak kedua. Ini pertandingan yang sulit ya. Pertarungan yang menguras tenaga karena harus bertarung kedua tim ya, baik City dan West Ham ini di tengah hujan salju. Sehingga di babak kedua pun ada penundaan sekitar 7 menit untuk bisa mengamankan salju yang begitu tebal menutup seantero lapangan ya, rumput di Stadion Etihad. Ya, sehingga memang kelihatan pertandingan itu seperti kurang begitu menarik karena semua pemain itu bertarung di dalam kedinginan yang luar biasa, kemudian bisa mengatasi salju. Tetapi tuan rumah Manchester City akhirnya mampu mendapatkan hasil maksimal mereka. Setidaknya ini membuat persaingan di IPL semakin ketat, semakin sengit, karena selisih poin antara City dan Chelsea itu tinggal 1 saat ini. Nah, harus hati-hati juga karena Liverpool berselisih 2 poin dengan Chelsea dan dengan City 1 poin. Jadi 3 tim yang diunggulkan musim ini untuk bisa menjadi juara itu bertarung dalam perburuan angka yang sangat ketat ya. Dan di pekan ini 3 tim tersebut harus mengarungi 2 pertandingan masing-masing, di mana City harus pergi ke Villa Park menghadapi pasukan Steven Gerrard yang lagi bagus-bagusnya, mendapatkan 2 kemenangan, 6 poin yang diraih oleh Aston Villa. Dan tentunya City harus berhati-hati dalam pertandingan di Villa Park dengan kebangkitan dari Aston Villa. Setelah itu mereka harus bersiap juga, harus pergi ke Watford ya. Jadi ada 2 laga tandang yang akan dilakoni oleh pasukan Pep. Sementara Liverpool akan bertarung dalam Merseyside nantinya di tengah pekan ini menghadapi seteru mereka yaitu Everton di Goodison Park. Liverpool juga harus menang dalam pertandingan ini untuk bisa terus menjaga jarak bersama dengan Chelsea dan City ya. Sebelum mereka juga akan menuju tandang ke markas Wolverhampton Wanderers. Ini juga menjadi kuda hitam yang tidak boleh dianggap karena Wolverhampton sekarang sudah masuk di area 7 besar. Ini harus dicatat pasti oleh Jurgen Klopp karena mereka memainkan 2 laga tandang yang tidak boleh dianggap remeh, dan saya yakin bahwa dengan Klopp tim ini terus berkembang dengan pesat dan tetap akan bersaing di atas, dan 6 poin di depan mata mereka. Mereka tidak akan mungkin kalah melawan Wolves, termasuk mereka akan membalas kekalahan mereka melawan Everton ketika musim lalu mereka kalah di kandang ya, di Anfield dan bermain imbang di Goodison Park. Tapi dengan perkembangan yang luar biasa dengan Everton yang lagi menurun, apalagi kemarin Everton dihajar oleh Brentford 1-0, membuat bahwa posisi Liverpool di atas angin saat mereka harus ke Goodison Park. Oke, saya berpindah ke pertandingan yang seru terjadi di Stamford Bridge, di mana lagi-lagi Manchester United itu tidak kalah menghadapi Chelsea. Artinya sejak 2018, 25 Februari 2018 sampai saat ini ada 8 match itu di IPL. Kalau bicara di IPL ya, itu Chelsea nggak pernah menang. Dan sampai kemarin ketika berakhir dengan 1-1, itu luar biasa, mereka bisa mendapatkan 1 poin penting ya, tidak kalah menghadapi tim yang lagi ada di atas. Karena sebelumnya kan Chelsea sangat diunggulkan karena pergerakan mereka yang sangat bagus baik di UCL maupun di IPL. Namun sepertinya Michael Carrick mendapat suatu formula baru ya, ketika mereka datang ke Stamford Bridge untuk paling tidak ya, bermain imbang, karena mereka tahu untuk bisa menang ini sangat sulit menghadapi
Chelsea. Tapi dengan hasil imbang mendapat 1 poin keluar dari Stamford Bridge itu sudah bagus ya. Karena dalam 2 pertandingan terakhir musim lalu kedua tim bermain imbang, dan ini untuk kedua kali bagi Thomas Tuchel tidak menang menghadapi MU setelah Februari lalu. Di tahun yang ini juga dia baru sebulan mengambil alih dari Lampard, itu mereka bermain imbang 0-0 di Stamford Bridge, dan saat ini juga mereka bermain imbang 1-1. Bahkan mereka bisa membalas ke gol balasan itu ke gawang De Gea itu setelah Sancho membuat gol ya, di menit ke-50 itu hanya lewat penalti. Ada 24 tembakan yang dilakukan oleh Chelsea sepanjang pertandingan, membombardir serangan bergelombang yang datang terus dilakukan oleh anak-anak pasukan Thomas Tuchel ini, namun mereka tidak mampu membuat gol, dan gol itu hanya datang dari penalti Jorginho setelah Wan-Bissaka membuat pelanggaran terhadap Thiago Silva ya. Bagi De Gea itu adalah perjuangan yang luar biasa ketika dia menjadi orang satu-satunya yang saya lihat disibukkan terus, paling sibuk sepanjang pertandingan. 24 tembakan itu yang diarahkan ke gawang MU, kalau tidak ada De Gea itu bisa lebih dari 2 gol. Dia melakukan penyelamatan yang luar biasa, fantastis, dengan 6 penyelamatan dari 24 shoot yang dilakukan pemain-pemain Chelsea. 6 diantaranya on target tentunya. Nah, MU ini kan hanya melakukan 3 kali tembakan ya. Kalau melihat dari statistik dengan 2 on target, bahkan hanya 1 kali corner, itu Chelsea mendapatkan sampai 15 corner kick. Tapi semua itu tidak ada artinya. Mereka menguasai pertandingan mungkin sampai 66% berbanding dengan MU yang hanya 34. Tetapi hasil akhir mereka tidak bisa menang, mendapatkan 3 poin. Ya. Walaupun Tuchel mengatakan bahwa dia puas dengan pertandingan ini karena mereka bisa bermain dengan baik, tetapi mestinya mereka harus bisa mendapatkan 3 poin kalau dilihat dari statistik yang unggul dari semua aspek. Dan peluang banyak, finishingnya ini yang kurang. Ya. Bahkan Timo Werner yang ditampilkan di awal ini agak mengecewakan kalau saya lihat. Karena tidak ada satupun shoot on target yang dilakukan oleh Timo Werner. Dan dia akhirnya digantikan di babak kedua oleh Lukaku ya, di menit 82. Tapi saya pikir ini terlambat. Tidak mungkin Lukaku bermain dengan hanya 8 menit. Walaupun ada perpanjangan injury time sampai 7-8 menit ya, setelah 90 menit. Tapi itu tidak cukup. Mestinya harus ditarik lebih cepat Werner di babak kedua untuk mengubah keadaan. Memang Tuchel juga melakukan 2 pergantian lainnya dengan Alonso ditarik keluar dan Hudson-Odoi yang ditarik keluar dengan memasukkan Mount dan Pulisic di babak kedua. Serangan tetap ada, tetapi finishing, sekali lagi finishing dari pemain-pemain Chelsea yang kurang bagus. Di samping penyelamatan, penampilan gemilang dari De Gea, penjaga gawang MU yang juga lini belakang. Yang tadinya saya pikir ini akan gawat, akan menjadi titik lemah Lindelof dan Bailly. Tapi ternyata kedua pemain ini tampil oke ya. Di samping ada 2 big mereka, ada Wan-Bissaka juga dan Alex Telles. Nah, saya mencermati apa yang dimainkan Carrick ini bagus ya. Di luar dugaan bahwa langsung dimainkan 3 pemain sekaligus di posisi gelandang dengan 4-3-2-1. Ini oke ya, atau 4-3-1-2 yang dilakukan Carrick. 3 pemain gelandang terutama McTominay, kemudian Nemanja Matic yang lebih bertahan sebagai DM, dan juga Fred yang ada di sana. Jadi 3 ini jarang dimainkan secara bersamaan, baik ketika masih di Ole dan sampai saat ini. Jadi mungkin untuk pertama kalinya 3-3 ini dimainkan sekaligus ya dalam satu pertandingan, apalagi menghadapi tim yang kuat secara lini serang yang bagus seperti Chelsea, dan mendorong Bruno Fernandes itu lebih ke depan sedikit, berada di belakang Rashford dan Jadon Sancho. Artinya ini formula bagus yang di luar dugaan juga yang saya pikir. Ya, saya melihat bahwa mungkin Van de Beek akan dimain lebih awal, tapi ternyata tidak. Ya, dia main bahkan di babak kedua sudah di menit-menit akhir saat menggantikan Bruno Fernandes. Tetapi ini oke ya. Bagaimana Carrick menempatkan, karena mereka datang ke Stamford Bridge ini dengan tujuan tidak kalah. Ya. Imbang sudah bagus, apalagi kalau mereka bisa mencetak kemenangan. Ini lebih luar biasa. Namun mereka mempertahankan tren bagus mereka. Kalau mereka bermain dengan Chelsea, mereka tidak kalah ya. Saya sudah katakan sejak 25 Februari 2018, karena Chelsea itu menang terakhir di IPL itu di 5 November 2017 bersama dengan pelatih mereka Antonio Conte. Dan Chelsea terakhir menang di luar IPL atau di luar Liga Inggris itu di Piala FA ya, di tahun lalu.
di Juli, bulan Juli saat itu 20 Juli 19 Juli ketika mereka menang di semifinal di London di Stadion Wembley atas MU dengan 3-1. Itulah kemenangan terakhir mereka, tapi terjadi di Piala FA. Chelsea mengalahkan MU. Namun kalau bicara di IPL mereka selalu sulit, dan itu dilakukan lagi kemarin ketika Carrick membuat suatu gebrakan yang luar biasa, dan yang paling utama adalah dia mampu berani mencadangkan pemain atau superstar mereka yaitu Bang Dodo, Cristiano Ronaldo untuk ada di bench. Ini tidak mudah untuk bisa menarik Ronaldo itu tidak bisa bermain sebagai starter, tapi Carrick berani. Ini untuk kedua kalinya juga bahwa Ronaldo itu ada duduk di bench. Pertama terjadi pada 2 Oktober ketika mereka menjamu Everton, ya, MU di Old Trafford, dan juga bermain imbang 1-1 dengan gol Anthony Martial, ya, sebelum dibalas oleh Andrew Townsend dari Everton sehingga berkesudahan imbang. Dan ini juga terjadi ketika Sancho bisa membuat gol dan kemudian dibalas dengan penalti Jorginho di menit 70, tapi Sancho akhirnya dikeluarkan karena mungkin bermasalah, ada sedikit gangguan. Berbahaya juga kalau Sancho tidak main, karena Sancho kan akhir-akhir ini dalam 2 pertandingan terakhir coba dimainkan terus oleh Carrick. Dia mendapat jam bermain yang oke. Ini yang diinginkan oleh Jadon Sancho. Tapi ketika dia digantikan oleh Ronaldo masuk, gawang dari De Gea bobol dengan penalti dari Jorginho, ya. Namun apapun yang harus dikatakan, saya lihat ini adalah satu peningkatan oke lah dalam sisi bertahan mereka yang sudah mereka perlihatkan melawan Chelsea, termasuk ketika mereka bermain melawan Villarreal di UCL dan menang 2-0. Walaupun bermain juga MU tidak begitu bagus-bagus amat ketika melawan Villarreal, tapi mereka bisa mendapatkan 2 gol. Dan kemarin mereka menunjukkan bahwa kinerja mereka oke lah. Ini karena saya lihat mereka bermain tanpa beban, bermain agak lepas, ya, dan juga cara bertahan yang bagus. Jadi Carrick membawa tim ini bermain lebih dalam, lebih rapat dengan memainkan sekaligus 3 gelandang tadi, Fred, Tominey, dan juga Nemanja Matic dibantu dengan Bruno Fernandes. Ini upaya dari Carrick untuk selalu bisa memotong, jangan sampai bola-bola cepat mengaliri ke depan, ya, kepada Ziyech atau kepada Hudson-Odoi, dengan langsung mempressing menekan Jorginho dan Loftus-Cheek. Ini dua gelandang yang penting di mata Carrick yang selalu mendapat perhatian untuk tidak bisa berkembang bola-bola datang kepada kedua pemain tersebut sebelum dialirkan, ya, di dalam masa transisi mereka bermain, terutama dari Chelsea, untuk bisa ke depan. Dan sejauh itu saya bisa melihat ini keberhasilan buat pasukan Carrick untuk bisa menahan laju pergerakan dari Jorginho dan Loftus-Cheek untuk bisa ke depan, mengalirkan bola juga kepada lini depan termasuk pada Werner. Sayang sekali bahwa Tuchel itu memilih dengan Werner, tapi itu sudah terjadi. Mungkin masih bisa dimainkan lebih awal adalah Christian Pulisic untuk bisa bermain dengan false nine, tetapi tentunya semua Tuchel lebih tahu, dia tentu bisa melihat, ya, tapi sudah kelihatan sekali bahwa Werner tidak berkembang dengan baik sampai agak telat saya katakan untuk bisa ada pergantian di sana, dan menjadi perhatian bagi Tuchel, ya, di saat mereka juga nanti akan keluar kandang ke Watford. Harus berhati-hati, walaupun Watford kemarin kalah dari Leicester City 4-2, tapi bukan tidak mungkin tragedi yang dialami MU saat kalah 4-1 di Vicarage Road akan terjadi lagi. Tetap harus fokus bagi Chelsea, karena setelah melawan Watford, Chelsea akan kembali ke London, tetapi akan tandang juga ke markas West Ham United. Ini juga berbahaya dalam derby London. Kalau tidak fokus benar, bisa kehilangan angka juga bagi pasukan Thomas Tuchel. Mereka sekarang masih ada di atas, ya, dengan 30 poin dan mendapatkan hasil seri ketiga pada musim ini setelah ditahan oleh Liverpool dan juga dengan Burnley sebelum mereka dipaksa bermain 1-1 oleh MU. Dan bagi MU sendiri juga ini adalah hasil seri ketiga yang dialami mereka pada musim ini dengan 5 kekalahan mereka. Sebelumnya mereka juga ditahan dengan imbang oleh Southampton, ya, 1-1 di Soton, di St. Mary Stadium. Dan kemudian di Old Trafford mereka juga dipaksa bermain 1-1 oleh Everton sebelum mereka bisa menahan Chelsea di Stamford Bridge. Jadi ketika mereka kembali sekarang untuk pertandingan di tengah pekan ini, kan ada 2 pertandingan yang berdekatan sekali, ya. Mereka akan bermain di Jumat dini hari dan juga di hari Minggu. MU menghadapi Arsenal. Ini juga butuh konsentrasi karena tidak mudah. Arsenal lagi bagus-bagusnya. Kemarin mengalahkan Newcastle dengan 2-0 dan sekarang mereka ada di peringkat kelima. Tentunya bagi pasukan Mikel Arteta, mereka ingin mendapatkan hasil maksimal di Old Trafford, ya.
Karena pada musim yang lalu mereka bisa menang dengan 1-0 menghadapi MU di Old Trafford. Jadi ini juga pasti mendapat perhatian khusus dari seluruh pemain. Seluruh pemain MU ketika mereka sudah sekarang mendapatkan pelatih baru ad interim, yaitu Ralf Rangnick. Mungkin saja ini ada perubahan gaya bermain. Pasti Rangnick tidak akan bermain sama seperti yang ditampilkan oleh Carrick dengan banyak bertahan, ya, menumpuk pemain di tengah, dan yang penting mereka tidak kalah. Kalau bermain di kandang mereka harus menang. Jadi ini mungkin akan diubah oleh Rangnick yang lebih suka dengan gaya sepak bola menyerang lewat gegen pressingnya. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, apakah Ronaldo kembali akan di bangku cadangan, karena ini kalau butuh dengan bermain dengan cepat, dengan gaya Rangnick, ini kan semua pemain harus bergerak, bekerja keras sepanjang pertandingan. Hilang bola langsung pressing, hilang bola harus pressing, merebut, kemudian menekan lawan dalam persekian detik, 8-10 detik. Itu gaya cara bermain ala Rangnick, ya. Kemudian bagaimana dukungan full dari dua fullback, itu cepat, ya. Di tengah juga harus terus bisa bergerak. Jadi kita akan tunggu, ya, bagaimana cara yang akan tempatkan Rangnick di saat mereka menghadapi tim seperti Arsenal. Ya, kemudian mereka nantinya akan juga menjamu Crystal Palace. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan 6 poin di Old Trafford, ini bagus sekali buat MU untuk mendongkrak mereka bisa kembali bersaing, masuk paling tidak mengintip di posisi 4 besar. Tapi kalau mereka kehilangan poin, ya, dalam 2 pertandingan di pekan ini akan berbahaya juga. Sulit mereka untuk bisa bersaing masuk ke posisi 4 besar, walaupun pertandingan ini masih panjang, ya, tetapi mereka udah banyak kehilangan poin saat ini. Itu harus diminimize, ya, diminimalkan oleh Rangnick saat ini untuk mereka tidak banyak kehilangan poin, terutama saat bermain di kandang. Nah, mumpung mereka ada di Old Trafford, ya, harus dibidik. Target mereka adalah 6 poin, dan ini harga mati sebelum mereka akan keluar kandang juga. Ya, kita akan nantikan apa yang harus dilakukan oleh Ralf Rangnick, karena dia sudah bisa melihat kemarin cara bermain dari tim asuhan Carrick sementara sebelum dia ambil alih untuk dilakukan nantinya di Old Trafford. Pola taktik strategi semacam apa? Ya, apakah akan mengembalikan dengan 4-3-3-nya atau dengan 4-4-2 yang biasa menjadi kesukaan dari seorang Rangnick. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Manchester United yang mampu menahan imbang kembali, yaitu Chelsea, dan persaingan di atas sekarang semakin sengit di antara Chelsea dan City serta Liverpool. Oke, sampai di sini pembicaraan kita juga. Jangan lupa Anda untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.